Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan lanjut untuk eh, materi tentang penyakit tidak menular di wilayah perdesaan. Oke, kita akan bahas bagaimana terkait fenomena penyakit menular di wilayah perdesaan. Kita share screen ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bahwa ada transisi epidemiologi, kalau sekarang ini bagaimana posisi antara penyakit menular dan penyakit tidak menular. Jadi sudah ada transisi epidemiologi ataupun pergeseran beban penyakit yang banyak di Indonesia antara dari penyakit menular ke tidak menular. Jadi misalnya pada era tahun 1990-an itu penyakit-penyakit menular seperti kasus ISPA, tuberkulosis, dan diare itu menempati urutan 3 besar gitu ya. Namun pada era 2010, 2000 sampai 2015 sampai sekarang bergeser menjadi beberapa penyakit tidak menular itu menjadi lebih banyak kasusnya seperti stroke, kecelakaan lalu lintas, penyakit jantung, kanker, diabetes gitu. Nah, kecuali ada kondisi-kondisi luar biasa seperti yang sekarang terjadi, misalnya terkait pandemi COVID-19 karena itu termasuk penyakit menular ya. Tetapi pada kondisi-kondisi yang normal sudah terjadi pergeseran epidemiologi penyakit yang dulu kebanyakan itu terjadinya itu lebih banyak penyakit-penyakit menular, tetapi kemudian bergeser kok penyakit tidak menular yang kasusnya semakin banyak di masyarakat, walaupun mungkin tidak terlihat ya, karena kadang-kadang eh, tidak terlihat artinya tidak terekam misalnya orang kena eh, DM, orang kena hipertensi, itu cenderung menjadi sesuatu yang agak biasa di masyarakat dibandingkan kalau tiba-tiba ada tetangga ke rumah sakit kena DBD gitu. Ada satu persepsi yang lain di masyarakat ketika ada orang kena penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tetapi secara statistik sudah terjadi pergeseran epidemiologi dari penyakit yang menular ke tidak menular. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi ada faktor resiko. Jadi faktor resiko yang semakin banyak terjadi fenomena bahwa eh, seperti pola makan yang tidak baik atau yang gizi tidak seimbang, banyak makan junk food, gitu kan, ada perubahan gaya hidup gitu atau lifestyle. Kemudian tekanan darah tinggi itu juga karena apa? Pola makan, rendahnya aktivitas fisik, ya kan. Kemudian merokok, resiko yang lain kadar gula darah, aktivitas fisik yang kurang memadai, pekerjaan yang berisiko plus misalnya kayak bagaimana manajemen stres, ya kan? Stres juga banyak mempengaruhi eh, sakit secara fisik gitu. Kemudian ada kekurangan zat besi. Ini adalah beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan kenapa adanya pergeseran epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular. Nah, ini ada pie chart gambaran penyebab kematian di Indonesia. Jadi kalau ini merujuk pada tadi ada pergeseran. Jadi major cause of death pada tahun 2010 itu bahwa kebanyakan ada 30% cardiovascular communicable disease itu 25%. Jadi sudah ada pergeseran bahwa cardiovascular disease seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah gitu, stroke gitu kan, 30%. Communicable ini penyakit menular ya, 25%. Kemudian cancer 13%, others 11%, kemudian chronic disease yang lain sekitar 21%. Chronic disease itu juga kebanyakan adalah penyakit tidak menular. Jadi kalau di sini dari statistik di Indonesia memang sudah ada pergeseran untuk lebih banyak terjadi memang penyakit tidak menular. Kemudian ini adalah
prediksi pada tahun 2030. Nah, ini kardiovaskular 31, kronik, other kronik itu juga meningkat, dimungkinkan ya 28%, kemudian cancernya 18%. Nah, ini communicable-nya lebih berkurang lagi 13%. Ini adalah prediksi. Penyakit menular itu lebih diprediksi lebih sedikit lagi di 2030. Nah, ini presentasinya bahwa memang hipertensi, stroke, penyakit jantung, artritis, asma, diabetes mellitus, tumor, kecelakaan lalu lintas. Nah, ini misalnya ada jurnal Preventable Risk Factor for Communicable Disease in Rural Indonesia. Ada yang penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor risiko yang sebenarnya kalau kita lihat kan kalau membandingkan antara penyakit menular dan tidak menular dari segi upaya pencegahan dan pengendalian. Kalau penyakit menular itu kan kita ingat host agent environment, bagaimana menjaga itu menjadi tetap seimbang ya, menjadi tetap seimbang. Kemudian sehingga tidak terjadi penyakit ataupun menghentikan transmisi. Kalau penyakit tidak menular itu lebih ke arah bagaimana kita menurunkan resiko atau kita menurunkan faktor resiko masyarakat untuk terkena penyakit tidak menular. Jadi faktor risiko, dan ini agak lebih susah karena misalnya kita mengedukasi orang untuk pola makan, gizi seimbang, aktivitas fisik, menghindari stres, kayak gitu-gitu. Mungkin secara perilaku atau perubahan perilaku ini lebih sulit untuk dilakukan karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi tapi sebenarnya kebanyakan faktor-faktor risiko itu adalah faktor risiko yang bisa dicegah. Nah, penelitian yang tadi itu menyatakan bahwa wilayah perdesaan tidak terhindar dari meningkatnya faktor risiko terjadinya PTM. Kalau kita melihat apakah mungkin banyak yang beranggapan bahwa PTM dengan gaya hidup itu lebih banyak di perkotaan. Tetapi tidak juga seperti itu, bahwa gaya hidup itu juga sudah banyak di wilayah perdesaan juga tidak bisa terhindar dari faktor resiko itu. Misalnya saja merokok itu ternyata ada tingginya prevalensi merokok, kemungkinan disebabkan oleh paparan lingkungan dan juga paternal smoking on youth. Jadi ada yang namanya fenomena paternal smoking on youth. Jadi kebiasaan orang tua yang ditiru anaknya. Maksudnya misalnya ayahnya merokok, kemudian anaknya menganggap bahwa merokok itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi kemudian dia merokok gitu. Jadi anak itu meniru orang tua atau orang di sekitarnya terkait merokok itu. Jadi ini adalah paternal smoking on youth. Jadi fenomena itu juga banyak ditemukan di pedesaan juga. Misalnya penelitian di Purworejo dan Yogyakarta menemukan bahwa kebiasaan merokok lebih tinggi ditemukan di pedesaan dibandingkan perkotaan. Misalnya karena kurangnya informasi bahaya merokok, budaya, dan paternal smoking. Nah, paternal smoking yang tadi. Misalnya budaya, kalau orang desa ada hajatan, kumpulan itu kan ada. Kalau kalian misalnya di daerah masih di desa, kalian mungkin masih ingat misalnya ada rokok yang misalnya ada kumpulan bapak-bapak, pasti ada gelas yang isinya rokok gitu kan. Itu kayaknya sampai sekarang tuh masih lazim dilakukan. Itu kan salah satu kayak kebiasaan kultural di budaya atau kebiasaan di masyarakat yang memang mendukung untuk merokok tadi itu, sehingga agak sulit untuk menurunkan kebiasaan merokok tadi itu. Kemudian ada overweight atau obesity, itu juga terkait dengan status sosial ekonomi, ketersediaan makanan, gaya hidup yang tidak sehat, dan kurang gerak. Kemudian adanya peningkatan tekanan darah biasanya banyak terjadi pada lansia di wilayah perdesaan, walaupun angkanya lebih banyak di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Jadi peningkatan tekanan darah, hipertensi itu ya, kalau hipertensi banyak banget ya
di wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, tetapi ternyata angkanya masih lebih banyak di perkotaan kalau hipertensi ini. Nah, ini skema antara bagaimana kita melihat masyarakat urban, bagaimana kita melihat masyarakat rural. Ada merokok, ada kurang olahraga, pola makan, level kolesterol, hipertensi. Kalau kita lihat karakteristiknya di urban misalnya ada kepadatan penduduk yang tinggi, sosioekonomi lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, dan individualistis. Kemudian kalau ingat lagi karakteristik rural atau wilayah pedesaan, misalnya kepadatan penduduk rendah, tingkat sosioekonomi rendah, pendidikan lebih rendah di perkataan dibandingkan perkotaan, kemudian dia lebih komunal gitu kan. Nah, karakteristik masing-masing wilayah ini juga ada mempengaruhi dari bagaimana dia menjalankan kehidupan, termasuk juga lifestyle tentang tadi itu faktor-faktor resiko. Jadi kalau kita bicara penyakit tidak menular, pasti kita akan bicara tentang faktor resiko tadi itu. Merokok, kurang olahraga, pola makan, hipertensi, seperti itu. Itu bisa kalian lihat, kaitkan dengan karakteristik dari masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan. Tetapi intinya bahwa sampai sekarang ini, walaupun misalnya ada beberapa angka yang memang lebih tinggi di perkotaan, kita melihat bahwa di daerah perdesaan juga tinggi juga faktor risiko untuk terkena penyakit-penyakit tidak menular. Nah, ini gambaran PTM penyakit tadi, penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan maternal, cedera ya, masih penyakit tidak menular masih tinggi. Juga berdasarkan kelompok umur, di umur-umur kalau tidak menular itu memang cenderungnya akan diderita di kelompok umur yang memang sudah dewasa sampai pralansia. Lansia juga ya. Jadi 25 tahun sampai 64 tahun itu memang ya karena lebih tergantung dari gaya hidup tadi itu. Jadi karena sudah akumulasi, kemudian kondisi tubuh sudah tidak sebagus pas muda gitu kan. Jadi memang pada saat umur-umur dewasa, kemudian pralansia itu kemungkinan sangat berkaitan dengan sudah mulai munculnya penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi ada beberapa proporsi kasus juga meningkat gitu. Ini prevalensi obesitas sentral dan pada daerah rural dan urban. Kalau obesitas masih banyak juga, lebih banyak di daerah perkotaan ya. Mungkin kalau di desa banyak orang masih ke sawah, ke ladang gitu. Aktivitas fisiknya mungkin lebih bagus dibandingkan dengan perkotaan untuk sebagian warganya, sehingga obesitas ya kan kebanyakan wilayah perkotaan di perkantoran yang mungkin aktivitasnya lebih banyak duduk, jadi lebih sedentari ya, aktivitas sedentari sehingga lebih mengarah pada obesitas tadi. Jadi kalau obesitas angkanya masih banyak di daerah perkotaan. Kemudian ini faktor risiko, konsumsi garam berlebih, konsumsi lemak berlebih, kurang konsumsi sayur dan buah, consuming preserved fruit, makanan yang diawetkan, glucose intolerance, overweight and obesitas, kurang aktivitas fisik, emotional mental disorder, konsumsi alkohol, konsumsi rokok. Nah ini kita lihat ada yang banyak kurang konsumsi sayur dan buah nih 93,6%, hampir kurangnya konsumsi sayur dan buah ini memang banyak ya, orang-orang masih belum untuk bagaimana mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian kurang aktivitas fisik, kemudian konsumsi rokok ini juga tinggi. Nah, peningkatan kejadian penyakit tidak menular berhubungan dengan peningkatan faktor risiko akibat perubahan gaya hidup seiring dengan perkembangan dunia yang makin modern, pertumbuhan populasi dan peningkatan usia harapan hidup. Jadi, non-communicable disease (NCD) mainly associated with 4 behavior risk factor. Jadi ada 4 yang paling berpengaruh
tobacco use, merokok, kemudian unhealthy diets, pola makan yang tidak sehat, insufficient physical activity, kurangnya aktivitas fisik, dan the harm use of alcohol. Kalau alkohol mungkin ada terkait dari ini jurnal dari luar negeri. Jadi the harmful use of alcohol mungkin terkait dari daerahnya ya. Kalau di Indonesia mungkin relatif lebih rendah karena mungkin faktor budaya, kultur budaya, agama gitu kan. Agama memang mungkin lebih ke arah tobacco use, unhealthy diets, dan kurangnya aktivitas fisik, insufficient physical activity. Nah, sebenarnya up to 80% of heart disease, stroke, and adult onset diabetes could be prevented by eliminating these behavior risk factor. Jadi sebenarnya 80% dari beberapa penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, kemudian adult onset diabetes. Ini bedakan dengan diabetes tipe 1 ya. Adult onset diabetes ini diabetes tipe 2, diabetes yang akibat karena pola hidupnya. Diabetes tipe 2 itu biasanya diakibatkan karena sel-sel tubuh sudah tidak lagi sensitif untuk bisa merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas gitu, bukan karena pengaruh genetik ataupun karena ada kerusakan di sel beta pankreas yang nggak menghasilkan hormon insulin gitu, beda, dan biasanya ini terjadi pada usia dewasa. Nah, ini sangat berhubungan dengan gaya hidup. Nah, ini 5 kategori faktor penyakit tidak menular, faktor genetik, kecenderungan genetik terhadap penyakit tertentu, faktor lingkungan, perilaku gaya hidup, merokok, pola makan, olahraga, sosial, norma sosial dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap perilaku, kemudian faktor layanan kesehatan berpengaruh pada disabilitas jangka panjang dan kematian. Kalau kita tahu bahwa penyakit tidak menular itu banyak ke arah disabilitas loh, karena penyakit itu akan terus-menerus ada gitu. Kayak orang kena DM, yang bisa dilakukan adalah menjaga gula darah, jadi supaya dia tidak terkena misalnya luka yang kemudian ada yang bisa menimbulkan kecacatan gitu. Kalau di dalam level pencegahan itu ada level di rehabilitation ya, di bagaimana orang udah sakit terkena penyakit kronis ya, kalau penyakit kronis stroke, pasca stroke gitu kan tidak bisa sembuh total gitu kan, jarang yang sembuh total, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup orang itu lebih banyak ke arah situ. Jadi ke arah pelayanan kesehatan, pemanfaatan layanan-layanan terapi, konseling. Nah, seperti itu tuh sangat berguna untuk penyakit tidak menular. Nah, resiko lain yang berhubungan dengan penyakit menular di wilayah pedesaan, misalnya paparan dari pertanian seperti debu, pupuk, insektisida, herbisida, bahaya fisik mekanik. Nah, itu bisa gangguan ke arah seperti kanker, kemudian masalah neurologis, cedera, gangguan pendengaran, dan stres. Kemudian faktor budaya misalnya paternal smoking yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Nah, ini ada beberapa yang khas di pedesaan terkait dengan PTM di wilayah pedesaan tadi. Jadi mungkin kalau kita melihat karakteristik wilayah pedesaan kan di agriculture atau pertanian banyak berhubungan dengan pestisida, ada berhubungan dengan bahaya-bahaya zat-zat yang bisa menyebabkan kanker misalnya, atau zat-zat yang bisa menyebabkan masalah neurologis. Oke, ini sudah tadi. Ini yang memperlihatkan, jurnal yang memperlihatkan bahwa rural, urban, and migrant difference in non-communicable disease risk factor in the middle income countries. Nah, ini menjelaskan bahwa epidemiologi PTM di rural sama urban itu berbeda-beda di masing-masing negara. Misalnya, ada penelitian misalnya dengan Riskesdas di Indonesia, itu angkanya bisa berbeda atau faktor resikonya berbeda dengan negara yang lain. Misalnya negara lain, misalnya konsumsi alkohol misalnya, itu lebih tinggi. Tetapi merokok
misalnya di negara-negara tertentu harga rokok itu tinggi sekali karena ada bea cukai gitu, cukai rokok gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin merokok angkanya lebih tinggi karena mungkin harganya masih bisa terjangkau. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan faktor-faktor risiko ini memang harus dikaji per daerah atau per wilayah ya, karena akan sangat berbeda. Kita nggak bisa generalisasi bahwa oh ini di faktor risiko ini lebih banyak di pedesaan dibandingkan perkotaan. Itu harus dengan data ya. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan karakteristik masing-masing yang akan bisa menyebabkan perbedaan hasil juga gitu. Jadi tergantung dari masing-masing negara, masing-masing wilayah. Oke, sorry. Nah, ini di studi tersebut gitu kan, our findings found that obesity was the highest in urban and lowest in rural. Ini sama yang kayak tadi. Obesitas itu di beberapa daerah itu lebih banyak di urban sama dibandingkan dengan rural. Kemungkinan karena tadi itu pola sedentari, gaya hidupnya ya. Kemudian rural mungkin banyak yang beraktivitas fisik di sawah, di petani banyak beraktivitas fisiknya lebih banyak sehingga tidak menyebabkan obesitas. Kemudian lower level of occupational physical activity by urban dwellers. Jadi ini hampir berhubungan dengan obesitas tadi. Studi ini juga menemukan bahwa physical activity itu juga lebih rendah di masyarakat perkotaan. Jadi mungkin karena tadi itu pola-pola pekerjaan, kemudian gaya hidupnya yang memungkinkan atau lebih rendah aktivitas fisiknya dibandingkan di pedesaan. Nah, kalau misalnya kemudian yang ini nih, hypertension connectedness study, there's no significant result when country data were pooled. Nah, ini yang hipertensi ternyata tidak ada perbedaan spesifik per negara. Karena hypertension is a complex condition with many contributing risk factors. Jadi hipertensi ini banyak kompleks condition ya, ada banyak yang bisa mengkontribusi terjadinya hipertensi termasuk misalnya lingkungan, air polusi, udara, stressful living condition, kondisi hidup yang stressful itu juga bisa memicu hipertensi, lifestyle, smoking, kemudian obesitas dan juga genetik, population genetik itu karena kompleks dan ternyata di studi ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara desa dan kota. Kemudian studies on smoking and urbanization are showing conflicting result. Jadi kalau rokok itu ada perbedaan tapi nggak bisa digeneralisasi, ya berbeda-beda. Ada reflect heterogeneity in sampling. Jadi ada beberapa yang banyak di pedesaan, ada banyak yang di perkotaan. Ya tergantung daerah yang sudah saya jelaskan tadi, tergantung dari kondisi di suatu daerah, sosial budaya itu mempengaruhi. Oke, ini tadi sorry ini sudah ya. Nah, pencegahan untuk PTM sebenarnya yang kita sudah tahu bersama bahwa yang utama adalah manajemen pencegahannya, mencegah 3 level utama penyakit kardiovaskuler, merokok, hipertensi, level kolesterol itu. Jangan merokok, bagaimana kita menghindari hipertensi, kemudian menjaga level kolesterol. Sebenarnya meningkatkan kesadaran tentang peningkatan tekanan darah ya, jadi aware kalau tekanan darah itu harus dijaga, harus gimana caranya supaya tetap dalam kondisi yang normal, mengedukasi untuk mengurangi konsumsi garam, gula, cukup olahraga, kemudian strateginya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan faktor risiko PTM, akses terhadap pelayanan deteksi dini karena kan bisa diakses ya gimana masyarakat tuh bisa regular cek rutin itu kan juga harus ada edukasi juga. Kemudian juga meningkatkan aksesnya.
mengembangkan sistem surveillance, EPI tidak menular, monitoring, dan juga sistem informasinya. Nah, mari menuju masa muda yang sehat, hari tua nikmat tanpa PTM dengan perilaku cerdik. Nah, ya kan, jadi masa muda memang kondisi tubuh biasanya masih sehat ya. Tetapi bagaimana pola hidup yang sudah dibangun sehat dari masa muda itu akan menuju hari tua yang nikmat. Jadi dengan cara cerdik, cek faktor resiko obesitas, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol secara rutin dan teratur, enyahkan asap rokok dan polusi udara lainnya, rangsang aktivitas dengan gerak, olahraga, dan seni, diet yang sehat dengan kalori yang seimbang, cukup sayur buah, batasi gula, garam, lemak, istirahat yang cukup, kuatkan iman dalam menghadapi stres, cerdik gitu ya, cerdik dalam menghadapi PTM ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk di PTM, bagaimana tren epidemiologi di wilayah pedesaan untuk penyakit tidak menular. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.